Apakah kalian tahu bahwasannya Anies Baswedan sempat mau mendaftarkan diri jadi ketua KPK? Jangankan kalian, kucing kami pun juga ketawa dengarnya. Ketua KPK. Kemarin jadi presiden gagal. Jadi gubernur gagal. Jadi gubernur Jawa Barat juga gagal. Sekarang mau jadi KPK. Udah bersih rupanya. Berani. Apa nggak ada penyakit masa lalu? Udahlah, sekarang begini aja lah nih, ya kan? Kalau memang rasa-rasanya kau butuh kerjaan, ya kan? Datang ke rumah kami. Aduh, jadi berita itu betul ya. Jadi bahwasanya anak-anak Aba mendesak Anies Baswedan untuk segera mendaftarkan diri menjadi ketua KPK. Tapi sayang sangat disayang karena seleksinya sudah lewat. Ya, jadi waktu dia datang kemarin itu pergi belusukan, gak ngerti aku dalam rangka apa belusukan kawan ini. Ya, begitu ditanya, iya Pak ini, ditanya wartawan ini, apakah betul Anda mencalonkan diri sedang mempersiapkan diri untuk menjadi ketua KPK? Loh, seleksinya udah lewat kok. Kurasa tahu ndak kalian? Kalau misalnya seleksinya belum lewat, nekat itu mencalonkan diri tuh. Nekat itu mendaftar biar tahu kalian. Tapi ini dia ya. Aku kalau sempat dia jadi ketua KPK, ketawakan aku. Yang pertama ya kan, dasarnya apa? Kemampuan bidang apa yang dia punya sehingga dia bisa jadi ketua KPK? Kecuali kalau dia punya pengalaman di kepolisian, ya kan? Atau pengalaman di kejaksaan, ya kan? Ini kan enggak. Satu-satunya pengalaman dia yang harus cuman jadi gubernur, itu pun pakai senjata politik identitas. Jadi menteri dipecat. Mau diusung PKB, PKS sama Nasdem juga ditinggalkan. Ya kan? Apa lagi yang mau dibanggakan dari seorang Anies Baswedan? Aku nggak ngerti sama masyarakat ini, ya kan? Entah apa lagi yang bisa kalian tengok dari Anies Baswedan. Kenapa chemistry kalian belum hilang? Cobalah cinta, boleh cinta tapi pakai akal sehat. Apa sih yang bisa dibikin Anies Baswedan sama kalian sekarang? Apa? Emangnya dia masuk ke dalam jabatan struktural pemerintahan? Emangnya dia anggota dewan? Emangnya dia orang berpengaruh gitu di pemerintahan? Kan tidak. Ya begitu ditanya, Bapak tidak mencalonkan diri Pak jadi ketua KPK? Tidak. Saya bersama-sama masyarakat aja. Ngapain kau bersama masyarakat? Ya kalau misalnya kau ikut gotong royong, cocok. Ya kan? Ada pertemuan pemilihan RT, ikut kau. Kalau memang pemilihan RT ikut kau, lolos, nah berarti itulah nasibmu. Berarti kau gak pernah jadi presiden, paling gak ketua RT. Jadi nampaklah kau terlalu ambisi untuk mengambil jabatan. Tapi kalau ku bilang kalau ada tawaran jadi ketua RT Nis, nggak usah mau Nis. Karena apa? Nanti dibilang kau terlalu ambisi. Nanti dibilang orang kau terlalu ngejar kekuasaan. Serius, nggak usah kau mau ya. Ini kata-kata Opu Parbelat dari hati yang paling dalam ini. Jadi begini ya. Kalau bicara tentang jadi ketua KPK, aku rasa pun ya, walaupun pendaftarannya juga belum lewat, ini orang gak akan berani mencalonkan diri menjadi ketua KPK. Katakanlah dulu secara syarat dia bisa, ya kan, kriteria dia bisa, ya kan, pengalaman dia bisa, tapi nggak bisa, ya nggak akan mungkin berani dia. Karena apa? Apa dia nggak ingat sama Formula E? Apa nggak ingat dia dengan lem Aibon? Apa udah lupa dia dengan pengadaan pena yang harganya sampai 800 miliar?
Dan juga helm proyek harganya 200 miliar. Pengadaan helm proyek biar tahu kau, kukira lah memang betul-betul untuk proyek. Rupanya cuma sebagai alat praktek di sekolah-sekolah. Alat peraga. Ya, aku coba bayangkan dulu, ya kan sekarang begini. Helm proyek untuk semua sekolah. Ada berapa sih sekolah di Indonesia, apa di Jakarta? Aduh, dan semua judulnya sama. Kelebihan bayar. Udahlah, nggak usah cerita lah kau Ani sama aku. Dan juga kemarin itu rencananya anak abah dia mau digandeng gitu ke luar negeri kan, mau jadi ketua PBB, ya kan? Mana? Mana udah minta surat rekomendasi? Ada-ada aja. Orang ini adalah orang yang selalu hidupnya penuh dengan halusinasi. Kenapa bilang? Ya kan? Kayak kemarin itu kan presiden. Mereka udah ciptakan yel-yel itu. Presiden gagal, ya kan? Mereka juga kemarin ciptakan itu gubernur gagal. Berarti aku curiga ketika anak-anak Abah mendukung Abah menjadi ketua KPK, mereka juga bikin yel-yel itu. Ketua KPK. Nis tobatlah kau, bikin malu kau. Ya, sekarang gimana? Ya, kemarin itu kan santer sekali kan, dengar kabar dia mau bikin partai kan. Coba, ya. Ini biar tahu kalian, ini cuman gertak sambal doang. Sekarang kutanya dulu sama kalian, sudah bagaimana progres pembuatan atau pengurusan partainya si Hanif? Coba kalian yang tahu, coba tanya dulu. Coba, ada progres nggak? Emang gampang bikin partai? Udah ku bilang, nggak gampang bro, iya kan? Jangan mentang-mentang kemarin banyak dirapat oleh partai, berasa kayak kau bisa sanggup untuk bikin partai. Belum tentu, udah ku bilang, Haritano, Surya Paloh, Prabowo, mereka bikin partai, itu karena memang punya uang. Kau kiranya beli bendera pakai uang? Cetak spanduk baliho pakai uang. Kartu KTA pakai uang. Bikin pertemuan, itu semua anggotamu itu nanti pakai uang minyak itu. Masa mau kau gratiskan juga? Itu dia, ya. Dan tahu ndak? Jarang sekali ada orang ya membuat partai berangkat dari yang memang betul-betul nggak punya uang. Jarang itu, ya kan? Kalaupun tidak, berarti dia itu adalah sosok atau figur yang kuat. Oke, sekarang katakanlah kau punya sosok dan punya figur yang kuat, ya kan? Buktikan dong. Mana coba sampai sekarang nggak ada itu berita nggak ada itu stasiun televisi yang meliput. Sampai sekarang nih terpaima-ima Wibotohoro. Kutunggu-tunggunya kehadiranmu di media sosial. Udah bagaimana lah sekarang progres partai anakku ini. Kepingin kali aku lihat bagaimana perkembangannya. Cemananya? Yang lainnya sebelum berkembang. Layu sebelum berkembang. Aduh. Sekarang begini, kalau misalnya kau bicara mau jadi ketua KPK, kau mau jadi masuk pemerintahan, mau jadi dewan, semuanya udah tertutup pintu untukmu. Bisa dikatakan semesta Indonesia itu sedang menolak yang namanya Anies Baswedan. Tertolak kau, gimana mau dibilang? Kemarin kau sempat kepedean, sempat kau percaya diri bahwasanya mereka itu yang demo-demo itu ya ingin memperjuangkan seorang Anies Baswedan. Rupanya salah. Mereka hanya memperjuangkan PDIP. Diperalat kau kan? Aduh. Lagian juga ya, ini kayaknya yang ku tengok di media sosial, kayaknya, ya kan? Jumlah anak-anak Abah itu nggak seberapa kok. Nggak seberapa. Bahkan kemarin itu ada anak-anak Abah, ya,
mengusir Ridwan Kamil, terus lagi menantang-nantang Rano Karno lagi. Sekarang begini, ya, kenapa kau tantang mereka, kau usir-usir mereka? Ya, karena mereka nggak orang Betawi. Itu Anies Baswedan juga bukan orang Betawi. Lebih Betawi lagi Rano Karno daripada Anies Baswedan, biar tahu. Ada di TikTok, malas saja aku menampilkannya itu. Ya kan? Ada itu sosok nantangnya pakai cincin, apa namanya, cincin batu, baru pakai kacamata. Ditantang-tanya Rano Karno, no, lu bukan orang Betawi. Sekarang begini, ku bilang samamu, Sumatera Utara enggak semuanya penduduknya orang Batak. Ada Batak, ada Jawa, ada Melayu, ada Chinese, ada Padang, ada Aceh, dan lain sebagainya. Begitu juga yang ada di Riau. Enggak semuanya orang Melayu. Kayak di Riau itu ada juga orang Melayu, ada Batak, ada Jawa, ada Chinese, ada juga orang Padang. Jangan berpikiran sempit lah kalian. Begitu juga di Jakarta. Tahu itu kampung kalian. Tapi apa semuanya pemilih itu orang Betawi? Maaf ya, aku nggak lagi menantang orang Betawi. Tidak. Boleh kalian itu menolak pemimpin, kalian itu sakit hati karena Anies tidak diusung, boleh. Tapi jangan anarkis sampai kalian coret tembok ya besar-besar. Kalian bilang kami menolak kedatangan Ridwan Kamil. Aduh, kami di Sumatera Utara ini jujur aja, walaupun kami nggak suka sama Edi Ramayadi, ya sebagian ku bilang, tapi nggak pernah kami bilang kami benci Edi Ramayadi, nggak pernah kami tulis besar-besar. Gitu. Berbeda pilihan bagi kami itu wajar, itu biasa. Tapi kami selalu mengedepankan adab. Kami berusaha mengedepankan sopan santun. Kami berusaha mengedepankan bagaimana supaya kami menjaga keamanan, ketertiban di dalam kami memilih. Itu yang paling penting. Jadi nggak ngerti aku bagaimana model-modelnya anak AB ini. Dari atas sampai bawah, kiri sampai kanan, satu model semua. Ada yang mencak-mencak, ya kan, bilang Jokowi kurang ajar, Jokowi bangsat. Kau siapa? Itu dia. Jadi udahlah ya. Sekarang gini aja lah. Apa sih? Kalau ku bilang kan puasa itu kan nggak berat kalau dijalankan. Ya udah 5 tahun ini puasa jabatan dulu lah. Anies Baswedan. Nggak usah perlu memaksakan diri kau. Tahu aku, keinginanmu itu besar. Kepengenmu itu tinggi. Tinggi kali rasa pengenmu itu. Tapi ngomong-ngomong aku nanya dulu. Kau kemarin pernah nggak naik jet pribadi? Kok ke situ pula ya pertanyaanku? Itu beda segmen lah itu ya. Itu dia. Jadi udahlah ya Bapak Anies Baswedan. Sekarang lebih bagus kau kalau memang kau betul-betul sedang mempersiapkan kau ingin bikin partai, kau bikin partai lah, kau persiapkan semuanya. Tapi ku tengok makin akhir ini makin lesu. Kenapa? Karena masih lama itu pemilihan presiden. Makanya nggak semangat kau. Kita lihat aja nanti, ya kan, pemilihan presiden 2029, ya kan, 2027 baru bergerak dia. Lihat aja lah. Kalau sekarang sunyi senyap itu. Sunyi senyap itu, ya kan. Karena apa juga, suntikan dana juga nggak ada. Perhatikanlah, nanti palingan yang masuk partainya itu anggotanya beli baju jahit sendiri itu. Jahit sendiri. Bayar separuh-separuh pun juga si Anies nggak sanggup itu. Makanya coba, ya, media sosial mana dan juga stasiun TV mana, yang yang memberitakan tentang si Anies? Nggak ada kan? Nggak ada. Justru berita-berita ngonyok, berita konyol yang ditampilkan media sosial. Seperti inilah Anies ingin maju jadi ketua KPK. Sekalian aja Anies jadi ketua MPR.
Aduh, punya cita-cita boleh, berambisi boleh, tapi jangan kelewat tinggi gila kau nanti. Lihatlah ini model anak-anakmu ini, ya kan? Ya udah enggak aja dikerjain orang ini. Berharap boleh bro, tapi nyambung sedikit gitu loh. Harapan dengan kenyataan kalau bisa ada nyambungnya. Kalau seorang Anies Baswedan jadi gubernur bisa ada nyambungnya. Tapi Anies Baswedan jadi ketua KPK, dari mana nyambungnya? Dari mana nyambungnya? Aduh, bikin malu. Apa dulu kau rajin dulu kau Anies? Di podcastnya si Abraham Samad biar tahu kau bagaimana cara-cara jadi ketua KPK. Atau kak belajar dulu kau, ya kan? Apa namanya? Ambil dulu ilmu hukum. Setelah ambil ilmu hukum, sudahlah, udah bisa lah, udah nyambung. Kau sarjana apa? Adanya nyambung ilmumu sama korupsi. Perihal penegakan hukum atas korupsi, kurasa nggak ada kan? Itu dia, ya. Jadi untuk anak-anak Abah, ya udahlah, sabar-sabar sajalah. Dan juga kalian itu sudah kalian itu sudah menyalahi kodrat. Di mana-mana bapak yang nyari kerja anak, bukan anak yang nyari kerja untuk bapaknya. Nggak malu kalian. Jagalah harkat dan martabat bapak kalian itu. Di mana-mana bapak yang nyari kerja untuk anaknya, bukan anak nyari kerja bapaknya. Kalian yang harusnya ongkang-ongkang kaki, dia memikirkan kesejahteraan kalian. Bukan kalian yang memikirkan kesejahteraannya. Ingat ya, sebuah partai ya ada undang-undangnya. Ya, undang-undangnya adalah sebuah partai adalah organisasi yang bernafaskan nasionalisme yang dibentuk oleh beberapa orang ya atau beberapa kelompok ya oleh sekelompok orang ya dengan cita-cita untuk mensejahterakan dan juga membela kepentingan anggota. Ingat, membela kepentingan anggota, bukan membela kepentingan bapaknya. Baca dulu itu undang-undang mengenai pembentukan partai itu politik. Ya, undang-undang dalam berorganisasi, undang-undang dalam menyampaikan pendapat, undang-undang di dalam berserikat dan berkumpul. Ya, harus baca dulu itu semuanya, ya. Tapi ingat, dalam sebuah organisasi, perkumpulan di mana-mana, besar kecilnya perkumpulan besar kecilnya perkumpulan yang bicara selalu dana. Selalu berbicara dana, uang, fulus. Gitu dia. Sudahlah dulu ya Pak Anies. Jadi kalau aku tengok dari ya, aku perhatikan ini. Kalian jujur aja lah aku bilang ya. Terserah kalian itu mau katakan aku ini mendahului Tuhan atau bukan ya. Sebetulnya Opung Parbelak tidak ingin mendahului Tuhan ya. Karena kedepannya jujur sajalah seorang Anies Baswedan itu bintangnya akan tenggelam. Kenapa bilang ya? Untuk 2029 itu nanti yang akan bertanding itu rata-rata anak presiden. Perhatikan kalian, sudah pasti yang maju Gibran. Yang kedua yang maju Puan. Yang ketiga yang maju AHY. Ya, yang keempat siapa lagi anak presiden? Oh, yang keempat mungkin saja Yeni Wahid. Ya bisa digambarkan nanti yang empat ini bertanding memperebutkan kursi presiden, kan begitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, ya kan, kau anak siapa? Kau kan cuma mantan calon, ya kan? Tapi ini gambaran sedikit lah ya. Karena aku juga pesimis sih kalau Bapak Prabowo, tanpa mengurangi rasa hormat ya Bapak Prabowo, aku kurang optimis kalau Bapak Prabowo bisa bertahan untuk memimpin bangsa Indonesia ini 2 kali. Ya, karena memang pertama mungkin karena faktor usia ya. Bukan dia nggak mau, pasti dia mau ya.
Tapi kemungkinan besar dia nanti tahun 2029 akan berbesar hati memberi kesempatan kepada yang lebih muda. Karena Bapak Prabowo sendiri juga pernah mengatakan bahwasanya cukuplah aku dikasih kesempatan 1 kali saja. Makanya ya, apa siap kau nanti Anies Baswedan berhadapan sama anak-anak presiden? Oke lah dulu ya, tabung-tabung lowangmu. Ya, salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.